Salam baper, bawa perubahan. Kembali dengan saya Pranabu. Di sini saya mengumpulkan pesan dan kesan dari peserta didik Indonesia. Kita lihat di daftar berikut. Cekidot. Yang paling saya nggak suka itu yang pertama adalah kalau misalnya saya diberitahu tugas itu siang-siang, kayak misalnya jam 10 ataupun jam 11-an. Nah itu tuh saya udah nungguin tugas dari jam 7 atau nggak jam 8. Karena menurut saya itu sistem pembelajaran secara online itu menurut saya itu sama aja kayak pembelajaran di sekolah. Yang dimulai itu jam 7, jadi saya udah mulai tungguin jam 7 dan saya udah siap buat ngerjain tugas. Tapi tugas tak kunjung-kunjung datang, ya jadi saya udah sempat ngelakuin hal-hal lain. Jadinya tuh kalau misalnya udah siang-siang juga, itu saya jujur udah malas ngerjain tugasnya karena udah siang, karena udah mulai banyak hal yang lebih menarik untuk dilakukan di lain mengerjain tugas. Selama saya belajar di rumah ini, saya cukup merasakan banyak kebosanan atau kejenuhan. Karena biasa di sekolah ada teman-teman yang menemani saya, tapi di rumah saya merasa cukup bosan. Kendalanya kirim tugasnya, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Kadang mungkin karena muridnya ngerti kali juga gitu caranya gimana, ada juga murid yang tidak ngerti cara ngirimnya gimana. Penyampaian materinya sih, kalau misalnya di sekolah itu kan guru nyampein materinya itu kan langsung gitu kan, jadi kita kalau misalnya kita nggak ngerti kita bisa nanya langsung ke gurunya gitu kan. Kalau misalnya di rumah itu kadang kebanyakan dikasih tugas terus, bukan materi. Jadi kita kadang kalau ngerjain tugas itu agak bingung gitu sama apalagi materi baru gitu kan. Saya belajar di rumah itu saya kadang merasa bosan karena ya saya nggak bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman saya dan hanya melangsungkan kegiatan belajar di rumah saja. Belajar di rumah itu terasa lebih repot gitu, lebih rumit, soalnya ada deadline waktu dan juga untuk tugas-tugasnya kadang mungkin karena kita di rumah jadi ada masalah-masalah, contohnya sinyal error atau orang tua minta tolong manggil atau apa, jadi kadang bisa ketumpuk, atau juga mungkin kalau karena efek di rumah jadi kita lebih malas ngerjainnya. Aku bisa kerjain tugas maupun ulangan sambil ngemil, makan, kadang-kadang sambil denger lagu, bisa juga sambil nonton. Karena saya adalah anak rumahan, saya sangat nyaman mengikuti Study From Home ini karena dapat meningkatkan kefokusan saya dalam mempelajari beberapa bidang mata pelajaran. Selain itu, Study From Home ini juga meningkatkan daya nalar saya dan daya kreativitas saya, khususnya untuk memahami beberapa mata pelajaran yang tidak bisa dipahami dengan mudah. Dalam contohnya itu dalam pelajaran hitungan. Karena ketika mengikuti Study From Home ini saya bisa belajar di internet juga, jadi saya bisa mengulang materi-materi yang ingin diajarkan oleh guru sesuai dengan standar tersebut di internet ataupun di buku. Kadang-kadang repot, kadang-kadang santai gitu. Kalau lagi tugasnya banyak ya repot, tapi kalau lagi dikit udah pasti santai. Belajar online di rumah itu membuat belajar bisa lebih santai, seperti sambil mengemil saat belajar. Tapi membuat belajar jadi tidak masuk otak karena kita terlalu santai. Kan kalau misalnya home learning tuh kayak agak kurang jelas aja sih. Karena kan kalau misalnya sekolah langsung itu kan kayak langsung dijelasin kan di papan tulis, jadi kayak kita tuh lebih paham gitu, terus kayak lebih banyak latihan, terus kalau secara penilaian juga lebih fair gitu. Nggak bisa ketemu teman, jadi kalau misalnya ketemu teman kan bisa berisik bareng, terus kalau misalnya ketinggalan kata guru atau misalnya nggak kedengeran bisa nanya-nanya teman-teman di samping. Cuman sekarang ya karena sendirian di rumah ya nggak bisa nanya, harus ngandalin pendengaran sendiri. Belajar online itu cukup menyenangkan, meski kita diberikan banyak soal dalam satu tugas, tetapi belajar online ini memberikan kita
waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas tersebut. Semoga virus corona cepat hilang dan kita dapat berkumpul lagi bersama teman-teman dan dapat bersekolah kembali. Saya sangat ingin sekali masuk sekolah untuk bertemu teman-teman, bertemu guru, sandaria, bercanda dengan teman-teman, berkumpul, upacara bareng. Jangan terlalu lama work from home-nya, jangan terlalu lama WFH-nya, karena menurut saya pribadi itu akan menjadikan anak lebih pemalas. Maksud saya, banyak anak yang pasti berpikir, nanti aja kerjain PR, atau nanti dulu belajarnya. Mereka memiliki pikiran seperti itu karena mereka menganggap mereka akan selalu di rumah. Mereka bisa mengerjakan itu kapan saja. Dan itu menjadikan salah satu faktor anak menjadi sedikit pemalas. Dan itu akan sangat berdampak negatif bagi pendidikan ini. Biarlah ini menjadi evaluasi untuk kita, menjadi pertimbangan buat kita, menjadi semangat untuk kita, para guru Indonesia. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.